Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Olina Salsa Putri. Hari ini aku bakal kasih tips penting untuk kalian, khususnya untuk fotografer dan videografer yang memang kalian serius dalam dunia ini. Nah, kalian harus mengerti hal ini, yaitu segitiga exposure. Segitiga exposure ini hal yang sangat penting ya, penting banget. Jadi jangan dianggap sepele. Ibaratkan kalau kamu bangun sebuah rumah, nah ini adalah pondasi utamanya untuk membangun sebuah rumah yang kokoh. Di sini aku bakal bahas secara mendasar apa fungsi dari ketiga elemen yang ada di segitiga exposure ini, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, kita akan membahas apa fungsi dari elemen ini, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana hubungan koneksi dari ketiga elemen ini. Segitiga exposure ini dibagi menjadi 3 elemen. Yang pertama aperture, shutter speed, dan ISO. Yang dimana ketiga elemen ini fungsinya untuk mengatur masuknya cahaya ke dalam sensor kamera. Untuk melakukan perekaman sebuah gambar, ketiga elemen ini fungsinya berbeda-beda. Tapi ketiga elemen ini benar-benar membentuk segitiga yang mana saling berkaitan. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan elemen kita yang pertama. Elemen yang pertama yaitu aperture. Apa sih aperture itu? Aperture adalah bukaan diafragma lensa kalian. Tunggu dulu ya guys, biar ada contohnya. A few moments later. Nah, biasanya aperture ini diberi satuan kodenya yaitu f. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli lensa, kalau kalian mau ngecek aperture-nya itu biasanya kayak diberi contoh f1,8, f3,5 dan sebagainya. Apabila f-nya semakin kecil angkanya, maka bukaan lensanya semakin besar. Jadi kalian jangan kebalik ya guys. Apabila f semakin besar, berarti bukaan diafragmanya semakin kecil. Intensitas yang masuk ke dalam lensa itu semakin kecil. Dan apa sih efek yang terjadi jika diafragmanya besar atau kecil? Nah, efek yang terjadi adalah misalkan nih, kita pakai yang diafragmanya besar, contohnya f1,4 atau f1,8. Nah, cahaya yang masuk ke dalam lensa itu semakin besar. Jadi nanti ada yang namanya deep of field-nya itu semakin tipis atau menghasilkan gambar yang bokeh. Jadi kayak objek sama background-nya tuh terpisah. Jadi sampai sini kalian bisa cukup paham ya pengertian dari aperture itu apa dan apa fungsinya. Jadi fungsi dari aperture itu untuk bokeh-bokehan, untuk membuat detail bokeh pada objek atau foto yang kalian mau. Sampai sini udah cukup paham ya. Oke, lanjut ke elemen yang kedua yaitu shutter speed. Apa sih shutter speed itu? Nah, cara menjabarkannya gini. Kalau kalian punya kamera full frame atau DSLR, bisa kalian coba buka lensanya. Di sini kami pakai lensa DSLR ya. Kalian buka. Nah, kalau kalian lihat di dalam sensornya itu pasti terhalang sama cermin dan juga jendela shutter namanya. Yang dimana fungsi benda tersebut itu untuk membuka tutup. Jadi gini, misalkan shutternya itu cepat atau bukaan tutupnya itu cepat, maka cahaya yang masuk ke dalam lensa itu semakin sedikit. Jadi shutter speed ini diukur dalam satuan detik ya kawan-kawan. Contohnya 1/15, 1/25, 1/100. Kalau menurut aku shutter yang lambat itu 1/25 ke bawah. Dan kalau shutter yang cepat itu 1/25 ke atas. Jadi shutter yang rendah itu akan membuat gambar menjadi ada motion blur-nya. Kamera kalian goyangin aja akan ngeblur. Apapun benda yang lewat bakal ngeblur. Nah, ini contohnya foto dengan shutter 1/25, ISO-nya 100 dan aperture-nya 22. Jadi, benda yang bergerak apapun akan tertangkap menjadi ada motion blur-nya. Jadi dia bakalan blur ya kawan-kawan. Nah, berbeda sama contoh foto yang ini.
kita kasih contoh dengan shutter speednya 1/4000, ISO-nya 160, dan aperturnya 2,8. Pada saat aku jepret foto ini, benda yang bergerak pun hasilnya akan menjadi sangat detail. Di sini aku bakalan kasih contoh dua video dengan shutter yang berbeda. Nah, kalau yang ini contoh video dengan shutternya itu 1/15. Bisa kita lihat ya, di saat teman aku gerak biasa aja itu pasti akan menjadi motion blur. Blurnya blur banget malah. Kalau yang ini adalah video pas aku taruh shutter speednya itu 1/250. Maka terjadi gambar yang cukup detail ya. Coba lambain tangannya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat walaupun teman aku ngelambain tangannya itu nggak ada efek motion blurnya. Bisa dibilang motion blurnya itu sangat berkurang. Nah, kalau kalian nanya dari kedua contoh tadi, mana sih shutter speed yang lebih bagus? Kira-kira mana ya yang lebih bagus? Nah, jadi keduanya itu sama-sama bagus ya guys, tergantung kebutuhan kalian masing-masing aja. Jadi sampai sini udah paham ya apa itu shutter speed? Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya. Nah, kita lanjut ke elemen yang ketiga yaitu ISO. Apa sih itu ISO? ISO ini adalah tingkat sensitifnya cahaya terhadap sensor. Jadi kalau ISO-nya itu kecil, maka detailnya akan semakin bagus. Nah, kalau ISO-nya besar itu, maka ketajaman gambarnya itu akan berkurang. Bisa dibilang banyak noise-nya. Ini aku kasih contoh ya, di ISO 400. Bisa kalian lihat sendiri perubahannya gimana. Setelah itu tadi penjelasan dari ISO, aku harap kalian mengerti ya, apa sih fungsi dari ISO tersebut. Oke, itu tadi penjelasan dari segitiga exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Semoga setelah kalian nonton video ini, sedikit banyaknya bisa menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian tentang apa fungsi dari ketiga elemen tersebut. Oke, segitu aja tip and tips dari aku untuk kalian. Semoga berguna dan sampai jumpa lagi. Dadah!